Dia sebenarnya baru datang bang. Mana-mana. Mana itu? Lu gitu. Lagi ngecek ini mah. Apa itu apa? Kabur aja dulu. Kabar aja dulu. Tahu nggak? Oh, gue pernah lihat sih di Instagram juga. Iya. Menurut lu gimana? Menurut gue ya, menurut gue sih ya nggak apa-apa sih karena ya anak muda, generasi muda, misalkan emang nggak dipakai di negaranya ya buat apa gitu loh. Kalau misalkan nggak dihargain di negaranya, mending kabur aja dulu ke luar negeri. Dengan tujuan dia nyari ilmu, nyari kerjaan, nyari yang lebih dihargai lah dibanding di negara kita. Karena kan ya itu sih daripada di negara kita nggak dihargai gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue nih, bukan menurut gue, tapi menurut pandangan lu, kan ada orang yang lebih ke kontra. Itu dimana mereka lebih melihatnya mereka yang kabur tuh merasa bahwa lepas tanggung jawab gitu sama negara Indonesia. Menurut lu itu gimana? Sebenarnya ya balik lagi sih ke keinginan dia tuh kaburnya tuh buat apa. Kalau misalkan emang di negara kita nih dia emang gak dihargai, terus kaburnya tuh keluar buat nyari ilmu, nyari segala macam, terus emang buat balik lagi ke Indonesia tuh ya nggak apa-apa karena emang dia keinginan itu masih ada di Indonesia. Cuman kalau emang di Indonesia kita nih, di negara kita masih emang gak dipeduliin lah orang kayak gitu, ya menurut gue sih nggak masalah gitu sih. Kalau dari lu gimana? Dari gua nggak masalah kita buat kabur ke luar negeri selagi Indonesia ini ada masalah, tapi kita kabur ke luar negeri ini dengan tujuan sebagai mencari ilmu gitu, yang dimana kalau kita udah dapat ilmu yang bagus dari luar negeri, kita dapat mempelajarinya atau menyebarkan ilmunya di Indonesia ini sendiri gitu. Dari gue sih gitu sih, oke sih. Gue setuju sih, ya dibanding kita di negara sendiri jadi ini kan nggak dihargain. Iya, dari banget Setuju sih gue. Mana? Hai, ngapain di sini? Kita lagi bahas-bahas. Iya, di nongkrong aja nih. Ngomongin orang ya? Enggak lah. Enggak dong, kita lagi bahas-bahas ini, kabur aja dulu. Oh, itu tahu tuh. Iya. Tadi gue baru baca. Iya, kita juga habis bahas itu sih tadi, belum aja lagi bahas itu. Nah, menurut lu nih, lu udah pernah baca juga kan ya? Bisa ya? Iya, Oh, tadi sedikit doang. Dari kabur aja dulu nih, selain kan tadi gua sama Yazid tuh baru ngomongin faktor ekonomi, yang buat mereka tuh kabur. Yang menurut lu nih ada lagi nggak sih selain faktor ekonomi? Itu pendidikan kali ya. Pendidikan gitu. Kalau di sini kan ya, kalau yang tahu pendidikan dengan rata, terus juga fasilitas juga masih harus diperbaiki lagi. Jadi di sana kan lebih bagus kualitasnya. Ya nggak sih? Kalau dari segitu baru tahu nggak? Ya kalau gue sih setuju ya, karena ya emang pendidikan kita juga masih banyak pungli lah bahasanya. Kita dikali-kali buat beli buku yang harusnya masih banyak banget, walaupun nggak semua ya, kita nggak bisa ngambil generalisir mereka semua kayak gitu. Soalnya benar sih, pendidikan kita tuh, kan kita kalau nggak salah pendidikan kita juga terburuk ya, dari apa segi peringkat tuh dibandingkan negara lain, bahkan negara Malaysia lebih tinggi dari kita. Ya. Gue setuju sih kalau misalkan keluar dari Indonesia buat belajar pendidikan di negara lain gitu. Asal ini dibantu lagi gitu ya ke sini. Iya. Ya bener. Tapi ya gimana ya? Sebenarnya penasaran juga sih kalau kita ngebahas ini sama orang yang lebih tahu gitu ya nggak sih? Iya. Pasti bakal di sini. Seru banget, seru banget. Soalnya lumayan apa ya? Seru juga mau dibahas. Terus juga berpengaruh juga nggak sih ke kita kan generasi muda ya. Siapa tahu kita juga merasakan keresahan yang sama, kita jadi kabur kan. Ya mungkin kita harus cari ini nggak sih insight-insight baru dari orang ini. Ini gak semua kayak nanti kita ngomong terus nanti kita pasti harus kerja dong. Iya. Kalau misalnya nggak diubah ya susah juga nggak sih buat kita? Kita juga ikut kabur. Aduh. Iya, kita malah kabur. Iya. Pergerakan juga. Benar-benar. Kita cari-cari ya, yang orang yang lebih paham gitu. Bisa. Apa ya? Nantilah kita hubungin lah ke dosen-dosen kita juga gitu ya. Bisa. Seru sih nih kayaknya. Udah ya, gue duluan ya nih. Gue udah ini. Duluan ya. Duluan. Ya, jadi Mang. Bagaimana fenomena ekonomi dapat ditentukan dengan mengungkapnya sedikit dari ambil dengan hashtag atau tanda kabur aja dulu. Per hari ini ya, bukan yang kemarin tuh, kalau lebih KS itu. Jadi per hari ini ada stres yang dirasakan oleh generasi muda bahwa apa namanya kerja di luar negeri lebih menjanjikan daripada di dalam negeri. Artinya sebagus apapun, seprofesional apapun kita di Indonesia, ya tetap gitu aja. Tetapi di luar negeri ada tuntutan kita kalau profesional kita ini akan mendapatkan. Kalau kita nggak profesional, kita dapat
Nah, sehingga kita sebagai manusia itu dihargai secara intelektual. Dan kita kepingin menjadi orang yang bermanfaat, kita ingin menjadi orang yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Maka saya kira guideline ini juga menjadi sebagai respon ya. Karena di Indonesia mau seprofesional apapun gitu ya gitu aja gitu ya. Maka orang muncul lah hashtag kabur aja gitu. Itu kira-kira mereka merespon. Nah, menurut ekonomi kan disebabkan bukan hanya karena memang kebijakan atau konstitusi Indonesia. Saya kira tagline ini juga merupakan imbas dari proses dari aplikasi konstitusi itu sendiri. Jadi konstitusi sudah bagus, akan tetapi di lapangan konstitusi nampak seperti terbang tinggi, ya, jadi tajam ke bawah, tapi turun ke atas. Nah, saya tidak langsung dalam situasi kondisi yang seperti ini akan muncul ya daerah-daerah kebiasaan muncul suara, ya. Kemudian muncul pengurangan spek dan sebagainya. Maka saya tidak maksud Indonesia dianggap tidak profesional. Nah, ini bisa mempengaruhi investor-investor invest Indonesia. Nah, pengaruh investor ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, jadi sebenarnya masalahnya bukan konstitusinya, tapi adalah penerapan dari konstitusi itu sendiri yang bermasalah. Dan ini seakan sudah menjadi budaya umum. Budaya umum nampaknya anak-anak muda itu tidak melihat adanya keseriusan pemerintah untuk menghilangkan budaya ini. Nah, daripada capek di Indonesia, mending saya kabur aja dulu kan begitu misalnya. Walaupun toh kabur aja dulu itu kan masih koma. Iya kan? Itu bisa jadi gini, kabur aja dulu, ntar balik lagi bisa. Jadi itu masih koma kan ya. Jadi tidak perlu kita terlalu untuk merespon hal itu. Terlalu mungkin reaktif ya, terlalu reaktif. Sehingga ya anggap saja ini ada anak muda lagi anggap. Nah, sekarang jangan menyelesaikan tagline-nya, jangan menganggap itu tidak nasionalis, tapi coba lihat masalah di hulunya itu apa, penyebabnya itu apa. Menyelesaikan masalah di hilir tidak akan selesai kalau di hulunya. Melihat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, fenomena ini menjadi contoh nyata bahwa semua sumber daya yang ada di Indonesia seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penurunan ekonomi yang ada bukan hanya karena kebijakan dan konstitusi yang ada, melainkan imbas dari kebijakan tersebut dalam praktiknya. Oleh karena itu, tagar seperti hashtag kabur aja dulu sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai sebuah tanda ketidaknasionalisan, melainkan sebagai sebuah kalimat yang masih bertanda koma atau bertanda titik, yang mana artinya memungkinkan adanya perubahan dari sikap masyarakat di masa depan. Evaluasi bersama baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri juga sangat diperlukan agar kebijakan yang nantinya diterapkan bisa menimbulkan hasil yang lebih positif lagi. Nasionalisme warga negara tidak semata-mata dilihat dari tingkat kestabilan ekonominya saja, melainkan dilihat dari bagaimana masyarakat dapat memenuhi atau mengimplementasikan nilai praksis kelima nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, warga negara juga harus memiliki rasa kebanggaan terhadap bangsa yang dapat terpenuhi dengan diperolehnya tingkat kestabilan ekonomi yang baik. Dalam kaitannya dengan tagar kabur aja dulu yang terjadi di negara kita, karena efisiensi seharusnya dijadikan mindset dan juga harus diterapkan atau diimplementasikan oleh warga negara maupun pemerintah dalam bermasyarakat. Jangan dijadikan alasan untuk membuat program yang terkesan terburu-buru
seperti makan bergizi gratis yang persiapannya belum ada. Maka dari itu, bentuk penanganan ekonomi dan kebijakan pemerintah harus dilakukan secara terukur dan berhati-hati, serta mempertimbangkan segala aspek yang ada, jangan hanya dari satu aspek. Maka dari itu, pembangunan ekonomi nasional dapat terjadi secara optimal.